Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit berada pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Hayam Wuruk disebut juga Raja Sanagara. Ia memerintahkan Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, bahkan melebihi luas wilayah Republik Indonesia sekarang. Memang tidak dapat dilepaskan dari kegigihan Gatih Gajah Mada dalam Sumpah Palapanya. Gajah Mada didukung oleh beberapa tokoh, misalnya Adiyawarman dan Laksana Nala. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Saat itu, ibu kota dipemerintahan oleh raja pertama, diyakini Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya. Lokasi pusat pemerintahan tersebut konon berada di tepi Sungai Brantas. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit diawali dengan keruntuhannya Kerajaan Singasari. Saat Kerajaan Singasari diserang Jayakatwang, Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Pulau Madura. Pada pulau inilah Raden Wijaya meminta bantuan kepada Bupati Madura yang bernama Arya Wiraja Raja. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kembali ke Singasari dengan mengaku ingin mengabdikan diri kepada Jayakatwang. Jayakatwang menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah untuk dijadikan pendesaan. Wilayah itu ternyata sebuah hutan yang bernama Hutan Tari. Untuk menjadikannya pendesaan, Raden Wijaya kemudian membabat Hutan Tari. Saat itulah dirinya menemukan buah maja yang terlihat sangat ranum, tetapi rasanya pahit. Berdasarkan pengalaman itulah pedesaan yang dibuat Raden Wijaya diberi nama Majapahit. Ketika Kubilai Khan menguasa dinasti Yuan di Tiongkok, menghancurkan Jayakatwang, dan Raden Wijaya bersiap melakukan penyerangan. Atas bantuan Arya Wiraja, Raden Wijaya berhasil memukul mundur bala tentara Tiongkok dari Nusantara. Setelah itu Raden Wijaya diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Majapahit dengan gelar Kerajaan Jayawadharma. Meski kerap menghadapi masalah dan pemberontakan, tetapi Majapahit berhasil berkembang menjadi kerajaan yang sangat jaya. Kejayaan Majapahit tidak luput dari peran Gajah Mada. Majapahit tidak luput dari peran Gajah Mada. Majapahit yang berhasil menumpas semua pemberontakan dan menyatukan wilayah Nusantara. Susunan pemerintah Majapahit berikut ini adalah susunan pemerintah Majapahit. 1. Rakyat Mahatantri Kartini diisi oleh para putra raja. 2. Raknan Mantri Apak Trika Kiran para menteri yang diikuti adil membuat kebijakan pemerintah. 3. Dharma Madya Yaksa para penjabat terakhir hukum keagamaan. 4. Dharma Upapati pemangku keagamaan. 5. Batara Sabta Prabu Dewan Pertimbangan Kerajaan. Kebudayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan besar. Kerajaan satu ini terkenal dengan kehidupan sosial budayanya yang sangat kaya. Ada berbagai macam kebudayaan dan seni yang berkembang pesat pada pemerintahan Kerajaan Majapahit. Salah satu contoh kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit mempunyai ciri sangat detail dengan karakteristik yang sangat khas. Seni ukir yang berasal dari Kerajaan Majapahit menggambarkan suasana alam dan fauna, misal bentuk bunga, naga, burung, dan lain-lain. Selain seni ukir, budaya Kerajaan Majapahit juga berkembang pesat melalui seni arsitektur. Menariknya, seni budaya Majapahit mampu menciptakan kesenian rakyat atau tradisional bersifat adiluhung. Di antaranya kesenian reog, misal
nya berbentuk dalam formulasi sikap Ki Ageng Sunu yang memberontak ke Kertabumi, kemudian membentuk kesenian reog. Selanjutnya wayang beber yang juga kesenian peninggalan Majapahit. Wayang beber berbentuk lembaran wayang kemudian dibeberkan. Selanjutnya jatilas sekilas seperti drama tari yang melukiskan kegagahan prajurit Majapahit dalam berperang dipadu dengan magis atau kesurupan. Benda peninggalan Majapahit. 1. Candi. Candi Penataran, Candi Tikus, Candi Tegowangi, Candi Surawang, Candi Wringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Pari, Candi Sumur, Candi Ceto, Candi Suku, Candi Jabung, Candi Brahu. 2. Kitab. 1. Kitab Nigarikertagama, 2. Kitab Sutasoma, 3. Kitab Arjuna Wijaya, 4. Kitab Kunjarakarna, 5. Kitab Partayajana, 3. Prasasti. 1. Prasasti Waringin, 2. Prasasti Canggu, Prasasti Biluluk 1, Prasasti Biluluk 2, Prasasti Biluluk 3, Prasasti Palung, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamirta, Prasasti Prapancasarupa, Prasasti Balawi, Prasasti Karangbogem. Raja-raja. Raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Majapahit. 1. Raden Wijaya atau Ketarajasa Jayawardhana. Yang kedua, Kala Jemet. Yang ketiga, Sri Gitar Aja. Yang keempat, Hayam Wuruk. 5. Ikra Mawardhana. 6. Suhita atau Dyah Ayu Kencana Wungu. 7. Kertawijaya atau Rawijaya. 8. Raja Sawardhana. 9. Purwa Wiseso atau Griswardhana atau Pradawijaya. 10. Gre Kertabumi. 11. Gre Pandas Alas atau Surapa Bahwa atau Brawijaya 4. 12. M. Gendra Darwana atau Brawijaya ke-6. 13. Patih Udara atau Brawijaya ke-7. Sumpah Palapa. Pada saat diangkat sebagai Majapahit, Gajah Mada bersumpah bahwa ia tidak akan beristirahat atau Amuktui Palapa jika belum dapat menyatukan seluruh Nusantara. Sumpah itu kemudian dikenal dengan Sumpah Palapa sebagai berikut. Lamun huwus kalah Nusantara ison Amukti Palapa. Amung kalah ring Gurun, ring Seron, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Saman ison Amukti Palapa. Yang memiliki hati setelah untuk Nusantara saya akan beristirahat. Sudah kalah Gurun Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, berulah saya akan beristirahat. Penjajah dan navigasi. Selama era Majapahit, orang-orang Nusantara mencapai prestasi terbesarnya. Ludeciko diwantirap tahun 1470 sampai 1511 dalam bukunya Itinéraire de Ludovico Lepanti de Bolognese menyatakan bahwa orang Jawa Selatan berlayar ke negeri Jawa Selatan hingga mereka tiba di sebuah pulau di mana suatu harinya berlangsung selama 4 jam saja dan lebih dingin daripada sebagian dunia manapun. Penelitian modern telah menentukan bahwa tempat tersebut terletak di setidaknya 900 mil atau 1666 km selatan dari titik selatan Tasmania. Orang Jawa, seperti suku-suku Austronesia lainnya, menggunakan sistem navigasi yang mantap. Orientasi di laut dilakukan menggunakan berbagai tanda alam yang berbeda-beda dengan memakai atau suatu teknik dengan sangat khas yang dinamakan star path navigation. Pada dasarnya, para navigator menentukan haluan kapal ke pulau-pulau yang dikenal dengan menggunakan posisi terbitnya dan terbenamnya bintang-bintang tertentu di atas cakrawala.
pada zaman Majapahit, kompas dan magnet telah ditemukan. Selain itu, kartografi atau ilmu pemetaan telah berkembang. Pada tahun 1293, Raden Wijaya memberikan sebuah pemetaan catatan sensus penduduk pada pasukan Mongol dinasti Yuan, menunjukkan bahwa pembuatan peta telah menjadi bagian formal dari urusan pemerintahan di Jawa. Penggunaan peta yang penuh garis-garis memanjang dan melintang, garis rum dan garis rute langsung dilalui kapal, dicatat oleh orang Eropa. Sampai orang Portugis menilai peta Jawa merupakan peta terbaik pada awal tahun 1500-an. Ketika Afonso de Albuquerque menaklukkan Malaka pada tahun 1511, orang Portugis mendapatkan sebuah peta dari seorang Muslim Jawa yang juga menampilkan bagian dari benua Amerika bagian utaranya. Mengenai peta itu, Albuquerque berkata, peta besar seorang Muslim Jawa yang berisi Tanjung Harapan, Portugal, dan tanah Brasil, Laut Merah, dan Laut Persia, Kepulauan Cengkeh, navigasi orang Cina, dan Gom. Dengan garis rum dan rute langsung bisa ditembus oleh kapal dan dataran gigir pinggir hinterland, dan yang mulia akan sangat senang melihatnya. Memiliki nama-nama dalam tulisan Jawa. Orang Jawa yang membaca dan menulis, saya mengirim karya ini kepada yang mulia, yang ditelusuri Francisco Drongdes dari yang lain, di mana yang mulia dapat benar-benar menaklukkan di mana orang Cina dan Jepang datang, dan tentu saja kapal Anda harus pergi ke Pulau Cengkeh dan di mana tambang emas ada, Pulau Jawa dan Banda. Tindakan superior dari siapapun sesamanya, dan tampaknya sangat mungkin bahwa apa yang dikatakan adalah benar. Surat untuk Raja Manuel pertama dari Portugal, April 1512. Perang Bubat merupakan perang singkat yang terjadi pada tahun 1375 Masehi di masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Perang Bubat terjadi karena adanya perselisihan antara Gajah Mada sebagai Majapahit dengan Prabu Maharaja Linggabuana dari Kerajaan Sunda. Dalam perang yang bertempat di Pangsasaran Babat tersebut, seluruh rombongan Kerajaan Sunda tewas dan merupakan kesalahan terbesar dari Gajah Mada selama menjabat sebagai Majapahit. Berita Babat dalam pencatatan resmi menjadi kurang diuraikan, kurang lebih mungkin karena Majapahit ingin mengubah kenangan pahit dari peristiwa tersebut. Perang Bubat. Tidak ada tulisan mengenai Perang Bubat dalam naskah Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis pada tahun 11.365 Masehi atau 1 tahun setelah Gajah Mada wafat. Akan tetapi desa Bubat diceritakan sebagai desa yang memiliki lapangan luas dan pernah dikunjungi oleh Hayam Wuruk. Untuk melihat pertunjukan seni dan hiburan, nama Babat bisa jadi berasal dari kata bubat yang berarti jalan yang lega dan lapang. Hingga kini lokasi desa Bubat sendiri tidak dapat dipastikan oleh para ilmuwan. Masih terdapat berbagai versi mengenai letak desa Bubat yang benar. Latar belakang Perang Bubat. Sejarah Perang Bubat berawal dari dua kerajaan besar di Pulau Jawa pada masa itu yang menjadi bagian dari asal-usul Nusantara sebelum Masehi, yakni Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda yang dikenal sebagai atau bisa disebut juga dengan Kerajaan Sunda Galuh atau Kerajaan Pesundaan berdiri pada tahun 932 dan mengalami keruntuhan pada 1579 Masehi. Kerajaan Majapahit berdiri pada 10 November tahun 1293 Masehi dan mengalami keruntuhan pada 1478 Masehi atau 1552 Masehi. Sejarah Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara yang berasal dari Kerajaan Singosari. Majapahit berdiri setelah Singosari dihancurkan oleh Raja Jakayatwang dan Kediri. Dampak negatif Perang Bubat.
Dampak negatif dari Perang Bubat bagi Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit adalah hancurnya hubungan Majapahit dengan Sunda yang pada awalnya akan dibangun melalui pernikahan politis antara Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka. Selain itu, cita-cita Patih Gajah Mada untuk menguasai Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit yang tertuang dalam Sumpah Palapa tidak sepenuhnya terrealisasi karena wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda gagal ditaklukkan yang justru setelah peristiwa Perang Bubat Mahapatih Amangkubumi Gajah Mada dijauhkan dari urusan politis Majapahit. Kerugian bagi Sunda, Perang Bubat telah menewaskan Linggabuana Wisesa Permaisuri dan seluruh rombongan termasuk Dyah Pitaloka yang pada akhirnya di kalangan kerabat kerajaan Sunda diberlakukan peraturan Estilarang Tikaluaran yang isinya diantaranya tidak boleh menikah dengan luar lingkungan kerabat Sunda. Ekonomi Kerajaan Majapahit. Untuk mengembangkan perekonomian kerajaan, maka Kerajaan Majapahit menjalankan politik bertetangga dengan kerajaan-kerajaan asing. Kerajaan Majapahit memiliki semboyan politik luar negeri yang disebut Maitreya Satata. Artinya, teman itu seaturan atau sederajat. Sebab semboyan Maitreya Satata juga tercantum dalam kitab Negara Kertagama. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga memasarkan komoditasnya seperti lada, gading, timah, beras, besi, intan, ikan, cengkih, pala, kapas, dan kayu cendana. Untuk mendukung kehidupan perekonomian kerajaan, maka Kerajaan Majapahit juga membangun berbagai sarana untuk memudahkan proses berdagang seperti jalan, lalu lintas, sungai, dan pelabuhan. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, ia mengusahakan peningkatan kesejahteraan rakyatnya dengan cara membangun bendungan-bendungan, saluran air, dan pembukaan lahan pertanian baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.